Yang kita mau bahas tuh ya orang-orang sering bilang sih Jalan 9. Nggak sedikit gitu, banyak cerita-cerita yang emang mitos-mitos tentang hal-hal gaibnya itu Ada selalu lah disangkut pautkan ya. ya dengan kejadian-kejadian, mungkin banyaknya kecelakaan. Sebenarnya sih pas yang kemarin Obi nelisik kemarin tuh memang nggak nemuin sosok Mbak Gambring itu, cuman yang Obi dapetin yang tadi Obi lukis ini, Bal. Terus ikuti perjalanan jejak minimal. Pantes ya, kayak dari meskipun jauh posisinya tadi, auranya itu jahat banget, kayak marah gitu. Mungkin aura karena marah sama dendamnya itu ya yang bikin si Noni ini saking meskipun jauh tapi auranya hebat banget gitu loh. Jadi karena dia dendamnya ke Sumat, banyak yang katanya yang kecelakaan itu kan kebanyakannya itu kan cowok ya, laki-laki, entah itu kendaraan bermotor, entah itu kendaraan mobil gitu. Itu sebenarnya Kebanyakan kan juga kalau diinget-inget ya, korban di situ kan kebanyakan juga laki-laki ya. iya, Tapi emang ada sangkut pautnya sama noni-noni itu? ada sangkut pautnya. Berarti noni-noni itu lebih tertarik, apa emang lebih tertarik ke laki-laki dendamnya atau ke laki-laki gitu. dendam? Berarti kenapa bisa dia dendam? Kenapa dia dendamnya ke laki-laki gitu? Jadi Obi tuh dapat gambaran listrik ini kenapa sih si Noni bisa dipasung, terus meninggalnya dia kenapa? Karena memang dari mukanya, dari badannya tuh memang nggak ada luka, nggak ada darah. Kok ini bisa meninggalnya gara-gara apa? Nah di sini tuh ternyata si Noni itu tuh bius, kayak lebih kayak sering diperkosa. Oh, jadi pernah mengalami apa ya, penganiayaan kayak gitu ya? Penganiayaan, terus kayak bener dilecehkan seksualnya gitu. Nah sampai terus bergilir sampai akhirnya dia kayak nggak kuat, Mungkin udah, frustasi ya? frustasi sampai meninggal di tempat. Dan sekarang mungkin dia naruh dendam mungkin ya. Nah begitu teh, kenapa banyaknya korbannya si laki-laki, ya seperti itu karena si Noni itu kayak dendamnya tuh kesumat banget. Makanya kenapa kalau misalkan katanya sih ya, yang Obi dengar dari orang-orang sekitar, banyak orang yang kecelakaan di situ, sebelum dia kecelakaan katanya dia melihat ada jalan yang cagak. Iya, jalan bercabang gitu. Iya, jalannya bercabang. Tapi memang Obi telisik lagi, kok memang nggak nemu gitu jalan-jalan yang bercabang itu gitu. Apa sih sampai orang yang kecelakaan itu pikirannya atau halusinasinya jalan yang ada sih itu jalan bercabang, cuman adanya itu flyover itu ya, jadi numpuk gitu loh. Karena Krishna sendiri juga nggak nangkep itu yang jalan bercabang ya? Bercagak itu ya, bercagak, iya. Nggak ada. Jadi yang Obi tangkap lagi, apa sih sebenarnya ini yang terjadi, banyak orang yang kecelakaan sampai menelan korban jiwa lah, tapi kebanyakan tuh laki-laki. Obi terus kayak telisik lagi, telah lagi, ternyata tuh memang ulahnya si Noni itu. Jadi kayak mau kamuflase pikiran orang lah, misalkan ada yang pengendara motor, pengendara mobil dengan keadaan dia lelah, dia ngantuk, pikirannya kosong lah, pikirannya kosong, barulah di situ si Noni dia bisa masuk lah ke halusinasinya itu. Jadi para pengendaranya juga kurang mawas diri ya, Obi. Kurang fokus. Jadi jangan semena-mena mungkin ya. Sebenarnya Menurut Iqbal juga jangan semena-mena
kita langsung menyebutkan dari hal mistis atau apa. Jadi kita berpikir dari logikanya dulu. Logikanya dulu, iya benar. Jadi ibaratnya kalau buat pesan-pesan buat orang yang pengendara, ibaratnya kalau lelah atau ngantuk yang mendingan istirahat, kita tidur dulu sebentar, gitu, jangan dipaksain. Akhirnya memang tujuannya karena si Noni pengen kurang fokus juga jadinya ya, terganggu fokusnya gitu karena kecapean dan halang lain-lain ya di luar hal-hal itu. Oke, Kris, lanjut lagi. Ada lagi nggak, Kris, yang Krisna tangkap atau yang bikin buat bahan obrolan kita malam ini nih, yang Krisna tangkap tuh yang menarik? Ada lagi nggak menurut Krisna? Apa ya? Selain dari Noni sama nenek-nenek itu sih kayaknya lebih ke jalannya aja sih yang benar-benar di situ tuh rame banget. Kayak seringkali orang-orang yang mungkin sensitif tanpa disadari itu energinya bergesekan bahkan bertabrakan ya. Iya, benar banget. Jadi tanpa dia sadari kadang dia melintasi ke dunia lain lewat situ. Di pelintasan itu Jadi dia naik ke flyover. playoper. Iya benar. Soalnya flyover itu udah beda alam. Playoper beda alam, ternyata ada ya Bal ya. Dan itu yang Krisna lihat, flyover itu panjangnya dari mana ke mana, Kris? Lumayan sih ya, beberapa kilometer ya, apa belasan lah. Emang panjang banget sih Teh, yang Obi tangkap juga yang Emang, dilihat panjang banget. Sampai nggak kelihatan ujungnya gitu. Kayaknya sih antara belasan kilometer apa puluhan kilometer sih ya. Lumayan juga ya berarti. Lumayan juga. Apa emang itu ngelintasin jalur Pantura, sepanjang jalur Pantura? Bisa jadi sih. Bisa tapi Karena kan emang yang tadi benar Teh, Obi potong dulu maaf ya. Tadi kan yang Teh Krisna bilang gitu kan kayak ada tumpukan jalan kayak yang playover banyak. Itu sebenarnya kayak jalan playovernya ada yang ngikutin jalan Pantura, terus ada yang bener-bener kayak melintang ke Kemana? ini jalan Pantura kayak melintang. Oh, ibarat jadi jalan tol kayak gitu loh. kayak pelangi gitu ya? Iya, makanya kenapa jadi jalannya tuh kayak gitu. Oh, jadi nggak beraturan lah. Nggak Ada beraturan. ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari timur ke barat, terus selatan ke utara gitu ya? Seperti itu. Tapi Pokoknya berantakan lah ya, emang tempat lalu lalang yang tidak beraturan gitu loh. Ada lampu lalu lintas nggak kira-kira? ya dipikirkan, Iqbal. Boleh tuh dipikirkan. Mau coba nggak kita bikin lalu lintas astral? Ya maksudnya kan itu kan semrawut ya. Apa salahnya kayak gitu kan? Siapa tahu emang di alam sana juga ada. Tapi kayaknya terlalu PR deh. Iqbal ada aja deh. Tapi Teh Krisna sendiri yang Noni itu pastilah Teh Krisna udah tahu lah ya. Ini Obi kan tadi sempat ngelukis juga nih. Ya jadi penonton juga belum tahu ya, belum tahu juga ini salah Friend satu. Logic juga belum tahu juga. Sekarang sekalian Obi kayak pengen nunjukin ke Teh Krisna juga. Nah ini nih. Sama ke Friend Logic juga, apa memang bener penglihatannya seperti ini. Nih Sosok kayak gini Noni. Teh, bener nggak? Nih yang Obi tangkap tuh kayak gini Teh. Tuh coba kamera di zoom, itu kamera sebelah kiri aja nih. Nah, Oh iya, ini ada kamera. ada kamera di situ dong. Nah seperti ini nih Friend Logic. Nah itu sosoknya Yang si Noni dari ini. tadi diceritakan ya. Ya memang mukanya sih ya lumayan, bukan lumayan, memang cantik ya. Cuman karena dendamnya ya nggak cantik gitu. Seseorang itu emang kelihatan dari luar itu emang baik, tapi kan belum tentu dengan hati. Ya hatinya Betul. memang ada perbuatan Kadang- sesuatu yang bikin dia seperti itu. Apa ya? Kalau bahasa Mandarinnya itu icing ngeliat. Ya, Chris. Icing ngeliat. Cincin lihat Heeh. Gitu ngeliat. bisa Bahasa aja. Prancis atau Iqbal. bahasa apa sih itu lupa. Tapi Teh Krisna selain kita nangkep kayak jalan kayak flyover apa? Flyover. Flyover astral, guys. Iya. terus kayak tadi Noni. Teh Krisna ada nangkep sesuatu lain lagi nggak selain yang kita omongin? Ada tadi? sih. Apa Ada tuh, Teh? satu hal lagi yang mungkin cukup menarik ya.
Apa tuh? Seperti tadi tuh lihat kayak badan ular, sik entah itu ular atau naga gitu, cuman yang kelihatan tuh sisiknya dan nggak ada kepala atau ekor, aku nggak tahu. Pokoknya badannya tuh lumayan gede dan panjang gitu loh. Iya, iya. Bener banget ya. Yang Obi tangkap Ya. juga pertama tuh sebenarnya ya si sosok itu, karena memang itu gede banget sampai sempat Obi kayak ini ekor sama kepalanya di mana kok ini gede banget, nggak ada Iya, ujungnya. nggak kelihatan gitu loh. Kalau Ekornya digambar- mana, kepalanya kalau mana, di- tapi yang kalau kelihatan diukur tuh sih- badannya. Kalau diukur sebesar apa gitu, Bi? Maksudnya ada berapa langkah lah Diameternya kalau di berapa ya? Pokoknya pohon kelapa Besar itu sih. kali 4 ya. Hah. Bayang nggak? Pohon kelapa kali 4. Mungkin kayak pohon apa ya yang Oh, besar ini tuh, yang pohon dilingkarin apa namanya beberapa itu orang yang gitu loh. yang biasa di alun-alun gitu, pohon-pohon gitu, batangnya Model-model tuh kayak gitu. lupa nama Badannya ya. asam buta gitu, beringin. Ya, 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 gitu. semacam gitulah. Pokoknya Yang montok memang itu lumayan gede batangnya. gitu. Lumayan gede banget. Ya jadi mungkin gambarannya bisa dibayangin juga, mungkin gedenya nggak bisa kepegang lah sama manusia. Ya jadi gitu Chris, terima kasih ya udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng lagi sama Friend Logic juga ya, Logik ya. sama kita. Sama-sama mantap banget ya. Udah ada nama penonton setia. Iya, fanbase. Panggilan fanbase. Fanbase, ya. Ya, Friend Logic. Panggilan penonton setia. Nanti Aku juga terima kasih nih buat Iqbal sama Obi udah diundang lagi buat on cam meskipun ya lewat video call ya. Ya walaupun kita gaji mah waktunya- tetap sama Chris. Tenang aja. walaupun waktunya cuma sedikit, tapinya setidaknya mengobati Friend Logic Iya. yang bertanya-tanya Teh Karena- Krisna tuh kemana nih? karena udah lama Teh banget. Krisna hadir. Episode terakhir tuh bisa kalian tonton juga, ada nih di sini nih. Nih, episode Gimana, terakhir Krisna nih ada sini nih. Sini ya? Kelihatan Di nggak? sini. Sini aja sini. Sini ya? Ya, iya. Gitu. Nah, di sini ada nih episode terakhir Krisna waktu Apalagi kalau lengkap ya pasti seru banget nih Oh, kalau seru ada banget. Kak Tania sama Elvin kalau kumpul. Tania, Elvin, Krisna. Ntar kita bikin jejak mitologi reunian Reunion, iya. Tempatnya itu langsung ke Pangandaran. Pangandaran. Oh, boleh banget. Mm-mm. Di sini tuh benar-benar mistisnya itu kan kental banget. Ya, Jejak mitologi, supaya jejakan kaki di Pangandaran. supaya kita bisa cepet-cepet ke Pangandaran, makanya bantuin teman-teman di rumah itu subscribe, nonton, share, Share, gitu kan. komen, like. Juga yang belum subscribe YouTube-nya Jejak Mitologi, jangan lupa diklik subscribe-nya, terus diklik lagi loncengnya ya guys. Ya, supaya biar Info terbaru, video terupdate juga. yang terpenting biar kita bisa ke nyusul Krisna ke Pangandaran gitu. Pangandaran. Dan tentunya bikin konten. Ya, Mitos-mitos di Pangandaran ya. iya Ya, betul. Betul banget. Mau ketemu sama Nyai Roro Kidul gitu, Kak Obi. Aduh, Ah, ini Nyai Gambreng aja belum kelar, belum Kris. kelar. Kita masih bahasnya on the way. Masih ada pembahasan. Ya pokoknya terima kasih ya. Sampai jumpa di next episode, dan kalau emang Krisna lagi free, ya apa salahnya kita coba lagi buat kayak penelusuran tapi lewat virtual gini, Bi. Ya, Ya enggak? Jadi sesekali Boleh. Krisna biar merasakan juga di lokasi. di lokasi. Lokasi tempat angker, karena udah lama banget ini nggak main-main ke tempat-tempat yang gelap. Iya, cuman menerawang lewat video doang. Iya. Tapi lewat video aja udah tajam, apalagi langsung. Ya. Ya itu. Ya, itu secara tidak langsung mengasah ya. Bener. Ya, Belajar lagi sih Obi. ya samalah. Obi juga perlu belajar juga ke Teh Krisna gitu. Kita saling-saling belajar lah. Ya, sharing-sharing. Sharing-sharing aja. Bareng ya. Siapa tahu kedepannya Iqbal juga mungkin tiba-tiba bisa kenalan. Oh, itu nanti Iqbal dipikirkan lagi on the dulu. way. Iqbal lagi on the way. Kemarin Tania ya lumayan lah. Ya ada gesekan, dia mau menerima. Iqbal lagi on the way. Kita berusaha. Secara nggak sadar kan itu juga diasah loh Iqbal. Ya, Lama Iqbal juga bisa sensitif. ya on the way.
Emang udah sensitif hatinya. Curhat lagi. Siap aja digangguin tiap malam pagi subuh gitu kalau bangun. Enggak, Krista memang udah biasa ngasih ghosting-ghostingan kayak gini, emang biasa. Ya. Itu by the way pakai ini nih, pakai seragam Oke, baju dinas seragam nih. jejak mitologinya liatin dong. Berarti- ke Friend Logic. Tuh, berarti Nah, dinasnya tuh. tuh. Kita nggak pakai. Kita nggak pakai, Tim nggak pakai. tim nggak pakai. Ada yang baru, Nggak ada yang pakai. ada yang baru datang. Ada yang baru datang. Yaudah ya, salam ke keluarga Krishna. Iya Teh Krisna, makasih ya atas waktunya. Salam buat suami sama dede bayinya, semoga sehat-sehat aja. Ya, Terima kasih Teh Krisna. mewakili tim semua ya yang bekerja ya. Tim jejak mitologi juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Syuting ya. Amin. Oke. Yaudah, bye bye. Bye bye Teh Krisna, makasih. Bye, makasih sama-sama. Ya, tadi nggak kerasa ya, ternyata udah beberapa menit ngobrol sama Krishna. Emang sebenarnya nggak cukup ya, harusnya kita 24 jam mungkin tayangnya. 24 jam tidur, makan kapan? Ya, Nah, mesti dipikirkan. Balik lagi ke Tono, Bi. Balik lagi ke Tono ya. Tono. Siapa tuh Tono? Tadi kan udah cerita juga. Oh, udah. Udah. Soalnya Friend Logic mungkin bertanya-tanya, Tono itu siapa? Jadi Tono itu yang tadi korban yang sempat Korban diceritain sempat, sedikit sama Krishna. Yang Sama tergilas itu. sama Obi. Iya, sama Krishna juga kan tadi Iya, iya, sama sedikit Krisna kan. juga. Ya benar. Jadi tadi dijelasin Tono itu mungkin dia ngasih nama ya ke Obi ya. Kemarin ya dia kayak ngasih nama, memang bukan ngasih nama, kayak Obinya tuh kayak ngulik siapa sih namanya. Iya, Obi lebih ya, dalam lagi, bisa iya. dibilang ya kepo lah. Mm-mm. Pengen tahu namanya gitu. Jadi dia itu mungkin entah tujuannya dari mana atau bisa lewat ke situ tuh, emang tujuannya kita kurang tahu ya. Yang Obi lihat tuh dia bawa kayak apa? Plastik, tapi kok di situ ada logo apoteknya, Bal. Tapi kan arahnya dari arah Cikampek Rawang gitu, kayaknya dia Jadi mau dari arah pulang barat gitu. ya? Arah barat ya gitu. Dari arah barat menuju ke timur. Ke timur ya, di situ. Cuman yang Obi tangkap kendaraannya itu kayak kendaraan zaman dulu banget. Motor apa tah? Motor, mobil? Oh, motor. Jadi kayak depannya tuh kayak ada belakangnya itu kayak ada besi kayak gitu panjang gini, Bang. Apa ya? Honda 70 kali ya? Iya, motor lawas, Iya, iya. berarti memang tahun-tahun seperti itu. Yang Obi tangkap juga, jalan tuh memang nggak seperti yang sekarang. Jalan tuh memang masih kecil banget Oh gitu. iya benar. Karena yang Iqbal lihat juga video dokumenter di daerah Sukamandi khususnya, emang itu jalur Pantura tuh belum jadi dua kayak sekarang gitu. Jadi dia satu jalur, cuman emang agak lebar, tapi nggak ada pembatas jalannya, nggak ada trotoar itu. Jadi benar-benar kayak satu jalur yang dibatasi cuman kayak garis-garis aja gitu. Nah, mungkin ya itu lebih rawan sih. Kenapa sekarang mungkin jalur Pantura lebih dikasih pembatas jalan biar meminimalisir Kecelakaan. ya. Iya. Ya memang yang Obi dapetin, yang korban yang kecelakaan itu, si Tono itu ya dari tahun-tahun 70-an lah, dari motornya sama dari jalannya memang yang masih kecil itu. Nah, buat kalian ngelurusin si Magambreng ini nih, Bang, yang harus masyarakat tahu lah, Nah, iya. tahu jalannya gitu. Nah, menurut Obi apa benar selama ini penyebabnya itu Magambreng, atau emang ada apa ya, kemuslihatan atau Penipuan dari dari makhluk-makhluk itu mengatasnamakan Magambreng? Mungkin teman-teman pengen tahu lebih jelasnya, yang Obi tangkap aja. Ya, tadi kan kita udah memang menceritakan sedikit juga kan bareng sama Teh Krisna. Katanya di situ ada sosok Magambreng yang dulunya Iqbal juga tadi cerita, dulunya dia pimpinan kumpulan apa, dia Tokoh budaya meninggal gitu lah segala ya. macam. Ya bisa dibilang dia tuh kayak ketua orang-orang situlah. Iya. Makanya pas dia meninggal, mungkin ini si sosok Noni ini tuh kayak mengambil sosoknya si Magambreng, karena memang si Magambreng itu
hits lah mungkin ya. Lebih zaman sekarangnya Iya, bilangnya lebih hits gitu. iya. Makanya kenapa dia bisa ada yang menyerupai Magambreng. Beberapa mungkin orang yang menangkapnya Magambreng, cuman kemarin Obi nangkapnya nggak ada Magambreng, nenek. Obi langsung kayak nangkapnya Sosok noni-noni itu. Noni ini gitu. Bisa jadi si Noni itu kayak memanipulasi orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi cerita masyarakat itu makin melebar, makin luas dengan kabar-kabarnya, kabar miringnya. Si Magambreng Magambreng gitu. ini. Ya tujuannya kayak lebih memfitnah gitu. Iya, jadi supaya orang-orang tuh menyangkut pautkannya, wah pasti ini ulahnya Magambreng lagi nih, ada kecelakaan pasti ke Benar. situ larinya. Padahal Harus semua- dilurusin ya. lurusi, padahal semua ya ulahnya si Noni itu. Jadi kesimpulannya sekarang gimana Bal? Kita mau kasih doa aja yang buat Tono yang kecelakaan itu. Ya sekaligus bukan Tono aja ya, mungkin sekalian dengan korban-korban yang lainnya, mungkin banyak banget yang belum Obi sempat ekspor juga kan. Jadi mending kita doain teman-teman atau almarhumah yang sempat meninggal di Kecelakaan ya di Jalan 9 di lokasi tersebut. Ya. Ya walaupun emang ya mungkin itu mah bukan arwahnya, tapi apa namanya, mungkin jinnya aja, itu jin yang menyerupai dia aja. Ya, tapi Ya kan intinya tujuan kita baik, tujuan kita baik. buat Yang mendoakan lah. buat doakan, tapi kan yang Obi tangkap kan kalau kita meninggalnya kecelakaan tidak wajar, apalagi kayak meninggalkan dendam, itu pasti akan ada energi yang akan ditinggalkan. Yang nggak baik lah Yang nggak di baik. lokasi tersebut ya. Iya. Ya bisa dibilang ya penasaran. Bener. Ya kesimpulan juga biar teman-teman di luar sana juga lebih apa ya, lebih hati-hati, lebih berhati-hati ketika bukan lewat jalur Pantura aja, tapi lewat jalur-jalur yang lainnya pun. Ya. Karena kita kecelakaan itu bukan hanya lokasi-lokasi Lokasi hanya tertentu itu aja. ya, bisa juga di depan rumah. Kecelakaan Iya kan, jatuh gitu. makanya kalau kita nggak berhati-hati mungkin kecelakaan itu bakal terjadi. Akan terjadi. Tapi kalau kita hati-hati insya Allah lah. Semua yang- musibah berbahaya bisa di ya minimalisir lah. ya apa tadi? Meminimalisir. Oke, seperti itu. Mi, nim, nim, Nim malisir. Nah gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita panggil Kang Bule nih? Ya Buat mungkin doa. ahli spiritual dari jejak mitologi yang Ya, jarang terekspos. jarang terekspos. Pasti kan friend logic nanya-nanya nih, siapa sih yang di belakang security-nya kita? Nah, Bukan sekarang lebih ke security sih, Bi. lebih ke security Tapi- astral. Iya, tapi lebih kayak penanggung jawab dari semua Semua tim. tim ya Bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari segi kegoiban. Goiban. Iya. Bisa dibilang juga ya Kang Bule ini lebih ke kayak buat mendoakan kayak kita yang udah menelisik ada sosok apa, energi apa yang minta untuk didoakan, ya kita mungkin diserahinnya ke Kang Bule. Emang lebih baiknya kan dengan adanya orang yang lebih paham, lebih mengerti tentang hal-hal ini ya, kita makanya nggak mau semena-mena untuk kayak Iya. kita so bisa Nggak gitu bisa. kan. Ya, Hanya ada ahlinya dan ada pakarnya lah. Jadi mungkin mungkin ini sekarang perdana ya, perdana buat Kang Kang Bule. Bule. Kita udah kedatangan apa ya, penanggung jawab dari semua tim dari segi kegoibannya. Bila ada mana kegangguan yang tidak Ya, terlihat, tidak terlihat, ya mungkin kita diserahkan atau mungkin apa ya, lebih yang melindungi kita Iya. lah, membentengi. membentengi. Istilah buat melindungi itu bukan dari Iya. saya datang. Iya, Melindungi, makanya Kita cuma berusaha buat berdoa gitu. untuk berjaga-jaga, Iya. berjaga-jaga dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan lah. Iya. Potong sebelumnya kenalan dulu. Oh iya, Ini ada kenalan Kang dulu. Dede, dan ini Kang Bule. Jadi Buat ya, friend logic yang baru tahu Kang Dede sama Kang Bule, memang jarang terekspos. jarang terekspos. Makanya kita kenalin sekali kita kenalin, besok harus ingat Yang Kang Dede mana, yang Kang Bule mana. Tuh. Nah, lanjut lagi nih tadi pembahasan tadi. Iya. Sebenarnya ada yang datang ya, Kang. Iya. Tadi. Dan emang berasa banget sih di pas waktu tadi kita ngobrol, Iya. panasnya bener-bener
kayak mau mikir ini cuaca apa emang hujan, tapi kan baru selesai hujan gitu kan, harusnya sejuk gitu ya. Dan Obi emang menutupi karena Karena kan kalau nggak mau mungkin kalau keganggu. dibilang orang kabur Bi. iya, karena kan ya Obi sih ya fokusnya karena kita lagi tag, nggak mau keganggu kanan kiri gitu kan. Sebenarnya sih memang ya keganggu sebenarnya, cuman kan tadi belajar fokus lah. Cuman kita tadi diingetin sama Kang Dede sama Kang Bule, ternyata di sini tuh ada yang datang kayak lagi Yang dari luar, yang dari jalan 9 datang. yang dari sekitaran sini juga ya datang. Intinya Intinya tadi mungkin apa yang tadi diobrolin itu datang semuanya. wow. Wow. Wow, kejutan juga ya. Iya, makanya dari mungkin sedikit kaget juga ya, karena emang bukan sekali dua kali tadi ngerasain hawa panasnya tuh, Padahal kita di outdoor ya. dan baru selesai hujan gitu. Dan menurut Kang Dede atau Kang Bule, jadi dari penjelasan kita tentang mengenai jalan 9 tadi, apa sih Kang yang harus kita ambil gitu positifnya atau sisi baiknya gitu. Dari Kang Dede gimana nih Kang Dede? Tentang sisi baik Iya, di sisi jalan tadi 9 itu. penjelasan kita tadi, atau emang ada yang kurang, sok nggak dilurusin. Jadi tentang permasalahan tadi yang siapa yang namanya korban Oh, kecelakaan korban di sini, kecelakaan Tono. Tono. Jadi antara Kang Obi dan Kang Iqbal tadi nyebutin pakai bahasanya arwah ya. Oh iya. Iya. Dalam agama itu nggak boleh buat nyebutin pakai bahasa arwah, karena arwah itu udah bukan urusan kita. Walaupun adanya kecelakaan itu emang udah takdir Udah takdir takdir. dari Sang Kuasa. Tapi jalannya itu, jalan Jalannya. kematiannya dia sangat tragis gitu loh. Jadi kita buat nyebutinnya bahasanya gini, ada nafsu yang tertinggal di situ. Lebih kalau Obi bilang sih lebih ke energi negatif. Ini tuh konten sensitif sebenarnya, Bi. Iya. Kita melenceng sedikit pasti pro kontra di mana-mana kan. Banyak kita daripada mencari masalah, masih mending kita mencari kekurangan gitu. Yang buat diluruskan. Iya. Dan untuk menurut Kang Dede di jalan 9 sendiri, jadi apa emang benar, dan kasih solusinya mungkin apa ya, lebih ke nasihat mungkin buat penonton supaya tidak terlalu tersuges juga dengan obrolan kita tadi, dan biar nggak takut gitu kalau misalkan aduh orang jadi sini jadi takut gitu Iya. lewat ke jalan 9 tuh, atau takut lewat ke jalur-jalur yang angker tuh. Nah mungkin kasih nasihatnya supaya penonton tuh Lebih ke wejangan kali ya. Wejangan ya. Jadi yang namanya kehidupan manusia kan berdampingan dengan kehidupan jin ya. iya. Iya, iya. Kadang kan orang punya apa ya, persepsi, oh takut banget katanya, banyak mitos-mitos kayak gini, banyak kecelakaan katanya di tempat tersebut. Jadi kita harus ngambil sikapnya gini, menurut sesuai anjuran keagamaan ya, kita ketika mau melewati jalur tersebut, etikanya kita harus berdoa dulu. Maksudnya kita berdoa, kita berusaha buat menghindari Dari hal-hal yang hal-hal buruk yang terjadi. negatif gitu ya. Iya. Karena memang kadang terjadi sesuatu apa yang ada di mitos bisa terjadi karena pikiran kita sebenarnya yang tersugesti. mengundang seperti itu, mungkin gitu ya Kang ya. Balik lagi ya ke diri pribadi juga ya, ke diri sendiri, untuk selalu mungkin sebelum bepergian itu emang harus membaca doa, berdoa. dan harus ibaratnya selalu jangan kosong lah. Ya lebih waspada Iya, lah. lebih hati-hati dan Lebih hati-hati. jangan ngelamun, atau emang kalau ngantuk ya istirahat, Kalau lelah ya istirahat. kalau emang lapar juga ya Ya makan. Kalau Pada lapar dasarnya, makan. ya kalau Itu sih makan sambil naik konteksnya. motor bisa, Bi. Itu sih Sebenarnya konteks. kehidupan antara kehidupan manusia dengan kehidupan jin tuh apa ya, sama aja, Iya, Iya. nggak jauh beda kehidupannya gitu loh. sama ajanya dalam kayak gimana, sama ajanya tuh ibaratnya apa beda. Apa bedanya sama manusia Iya, beda seperti tipis kita? Beda mungkin ya. tipis apa memang kehidupannya nih mereka
kayak seperti kita gitu. Pokoknya kehidupan sehari-harinya itu sama. Oh, jadi sama seperti kegiatannya iya, juga sama. kegiatan sehari-harinya itu sama. Dia punya Iya, kegiatan iya. sendiri mereka tuh ya. Dia juga ada yang beriman, ada juga yang enggak. Nah, keren logik. Siapa nih di sini yang beriman? Ya, mudah-mudahan semua beriman ya. Ya harus. Iya harus. Mau nggak mau harus. Kalau beriman itu harus kan. Harus ya, benar-benar. Kalau yang nggak beriman berarti satu komplotan Sama mereka. siapa tuh? Ya itu. Ya itulah. Itu Diperjelas. dijelasin yang tadi datang aja gitu. Iya. Buat Kang Bule atau Kang Dede minta pimpin doa buat Iya. tadi bilangnya mau bilang arwah lagi, cuman takut disalahkan. Tuh, Bilangnya tadi apa? Korin Atau hawa nafsunya, energi yang tertinggal lah ya. Ya monggo minta didoakan lah sama Kang Bules atau Kang Dede gitu. ini kan yang lebih tua Kang Bule, silakan saya Yang lebih sama tua. Kang Bule aja. Terdiam. Bahasa ada tua. Terdiam dia. Bang Dede berani bilang gitu. Kalau Iya. kita kan harus tarik napas dulu. Tarik nafas dulu. Mau diucapkan tapi ya udah terwakilin ya, tapi ya gitulah. Ya boleh Kang Kita Bule berdoa silakan kita untuk berdoa. semua, mungkin bukan hanya untuk tadi siapa atau Tono atau yang memang yang tadi ya di sekitar kita Iya. lah gitu. ya mudah-mudahan dengan kita berdoa mendoakan, mungkin lebih tepatnya lebih mendoakan untuk semua Khususnya buat almarhum. iya, buat almarhumah yang mungkin mudah-mudahan bisa Beristirahat tenang, dengan tenang. bisa ditempatkan di sisinya dan bisa kekal di tempat yang benar-benar jadi tempat yang bakal nanti kita juga mungkin akan menyusul mereka. Akan Bi. menyusul, Ya nggak? ya. Ya nggak? Ya, tapi dengan adanya doa yang tadi Kang Bule pimpin, mungkin ini jadi sesi terakhir kita untuk menutup acara Apa ya, telisik telisik mitos di Jalan 9 ini. Percaya atau tidak, dengan adanya mitos dan ideologi, karena kita hidup di bumi yang sama. tapi dengan alam yang berbeda. Terus ikuti perjalanan jejak mitologi.